Gini Bante, Silabata Paramasa itu kalau di Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai kepercayaan tahayul bahwa upacara itu bisa membuat seseorang untuk mencapai kesucian. Padahal kalau kita lihat secara definisi, itu kata Silabata Paramasa itu sendiri tidak pernah menyangkutkan ke dalam upacara tahayul atau apa begitu kan. Karena itu sangat jelas itu berasal dari kata sila, kemudian wata dan paramasa. Gitu. Jadi di situ tidak ada, kalau saya melihatnya secara pribadi, tidak melihatnya bahwa di situ berkaitan dengan upacara, tetapi di situ berkaitan dengan moralitas dan kewajiban. Terutama di sini adalah sebenarnya yang ingin disampaikan itu adalah kemelekatannya. Itu kemelekatan terhadap moralitas dan kewajiban. Itu kalau saya memahaminya secara kasarnya, Bante. Nah, sementara ketika kita di Indonesia ini kan memahaminya sebagai kepercayaan tahayul terhadap upacara begitu. Nah, itu bagi saya ya itu sangat misleading, Bante. Sehingga karena bagi saya di situ memahami Silabata Paramasa itu akan menjadi pintu gerbang untuk memahami moralitas Buddhis. Tanpa mampu memahami Silabata Paramasa dengan baik dan benar, kita tidak akan pernah mampu menyentuh esensi dari moralitas Buddhis itu, Bante. Oleh karena itu, dalam hal ini saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bante mengenai bagaimana seharusnya kalimat Silabata Paramasa itu diterjemahkan dan kemudian dipahami oleh masyarakat secara umum sehingga tidak misleading, sebagai saya misleading sekarang ini. Seperti sekarang ini. Terima kasih, Bante. Ya, hal yang misleading dalam bahasa Indonesia itu lumrah. Ini adalah salah satunya. Dan banyak sekali kata-kata yang sangat-sangat esensial yang misleading. Misalnya, Paticca Samuppada diterjemahkan apa? Paticca Samuppada terjemahannya apa? Sebab musabab yang saling bergantungan. Make sense enggak? Saya tidak melihat adanya sense di sana. Meskipun itu terjemahan dari bahasa Inggris juga, dependent origination. Terus kemudian Dhamma Wicaya. Nah, kita menerjemahkannya apa itu? Penyelidikan Dharma. Penyelidikan Dhamma. Maksudnya apa penyelidikan Dhamma? Dhamma maksudnya apa? Oh, ajaran Sang Buddha. Terus ajaran Sang Buddha itu diselidiki untuk mencari tahu benar salahnya begitu? Atau bagaimana? Nah, di sini penerjemahan yang sangat-sangat misleading, bukan penyelidikan Dharma, tetapi adalah pemilahan perihal-perihal. Bagaimana? Yaitu dipilah dalam salah satu di antara 4 kebenaran Arya. Bahwa sesuatu ini tergolong dalam Arya Saca ke-1, 2, 3, atau ke-4. Dan setelah menggolongkan ke dalam kategorinya itu, nah seorang yogi, seorang praktisi patut untuk mengertinya, mengerti objek yang dikenali sebagai salah satu di antara 4 kategori itu sebagai yang anicca, dukkha, anatta. Itu yang mengarah pada pelatihan sesuai dengan bujangga. Permasalahannya adalah kita sudah terlanjur menerjemahkan dengan seadanya dari zaman dulu dan tidak pernah ada perombakan, tidak pernah ada pembenahan, dan kalau ada pembenahan apa begitu karena sudah mungkin melekat dengan kebiasaan terjemahan yang lama-lama menjadi cenderung untuk membuat penolakan. Banyak
Seperti misalnya sangkara terjemahannya apa? Sangkara terjemahannya adalah pembentuk-pembentuk batin atau bentukan-bentukan batin, bentukan-bentukan pikiran. Nggak make sense. Nggak make sense. Nah itu nggak perlu dijelaskan juga. Kalau mau dijelaskan ya nanti dalam apa namanya forum tersendiri. Ya, ya bisa dijelaskan dengan tidak sulit. Untuk hal itu hanya ini kan semacam apa pengantar saja untuk menjawab pertanyaan yang tadi Silabata Paramasa. Kita kembali pada istilah bahasa Indonesianya, kata upacara itu apa? Seseorang mempersembahkan sesajen ke punden, ke kuburan, ke cetia, atau ke tempat-tempat sakral yang disakralkan, itu juga bagian dari upacara. Termasuk seseorang berpuasa di bulan tertentu atau di hari Uposatha, itu juga upacara. Termasuk juga apa? Misalnya melakukan puja, persembahan barang. Ya seperti tadi dikatakan memberikan sesajen. Itu juga termasuk apa ya? Termasuk upacara. Jadi makna kata upacara dalam bahasa Indonesia itu perlu perlu dibahas cakupannya itu sampai di mana. Ya, upacara adalah tatanan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Itu kalau mau secara secara hemat saya begitu ya, memaknai kata upacara itu. Nah, upacara yang takhayul di sini artinya apa juga takhayul itu? Takhayul artinya apa? Takhayul artinya unreasonable. Takhayul artinya tidak masuk akal, di luar nalar, tidak ada sebab dan akibat yang bersesuaian. Nah itu namanya adalah takhayul. Jadi termasuk segala hal yang tidak bisa diketahui sebab dan akibatnya, tetapi kemudian cenderung untuk mempercayai, memegangnya sebagai kebenaran, itu juga sebagai yang takhayul juga. Begitu. Nah di sini cakupan sila dan brata. Sila itu tata kebiasaan. Tata kebiasaan apapun. Kalau dalam agama Buddha itu sila ya tata kebiasaan sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan, Pancasila, Atasila, Dasasila dan sebagainya. Kalau dalam ajaran yang lain mungkin ada itu juga, mungkin ditambah yang lain, mungkin berkaitan dengan sesuatu yang lainnya lagi. Nah, misalnya punya kebiasaan tidak makan makanan yang mengandung protein hewani. Itu juga sila. Sila artinya apa? Sila artinya adalah kebiasaan. Apa yang biasa dilakukan namanya sila. Sila artinya adalah wajar. Yang sewajarnya atau yang wajar-wajar dilakukan. Sila artinya adalah normal. Yaitu adalah sila. Hal yang dilakukan sebagai kebiasaan. Sedangkan satu lagi adalah kata brata. Pernah mendengar kata brata enggak dalam bahasa Indonesia? Nah, tapa brata. Tapa brata. Tapa itu apa? Bertapa. Apa arti bertapa? Tapa artinya panas. Memanasi. Tapa artinya membakar. Bertapa artinya adalah
upaya untuk membuat panas, upaya untuk membakar hal-hal buruk. Namanya bertapa. Nah, brata. Kata brata itu adalah sejenis sila juga, tetapi dilakukan secara istimewa, secara khusus. Lebih intensif lagi biasanya. Dan itu dikenal dua-duanya dalam agama Buddha, baik sila dan brata. Dan setiap biku ya punya kewajiban dan dianjurkan untuk melakukan sila dan brata itu. Yaitu apa? Tata susila bagi para biku. Winaya namanya sila. Brata praktek-praktek khusus tertentu. Brata dalam agama Buddha khusus untuk para biku apa itu? Nah, itu ada 13 brata. Namanya dutangga. Nah, dutangga 13 itu bagian dari brata. Nah, itu dipisahkan tersendiri. Dan semuanya itu dianjurkan oleh Sang Guru Agung bagi para biku untuk menjalankannya, melaksanakannya. Hanya saja, tadi juga sudah disampaikan, sebetulnya sudah ada jawabannya di sana dalam pertanyaan tadi, yaitu tidak ada salah dengan sila dan brata. Tidak ada salah dengan upacara. Jadi menjalankan sila, menjalankan brata juga bagian dari upacara juga. Yaitu satu sistem tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, namanya upacara. Nah, di sini sila dan brata itu tidak ada permasalahan yang harus dijauhi, yang harus disingkirkan. Itu justru yang harus dipraktekkan. Hanya mengerti secara berlebihan, dalam arti melekati, dalam arti sampai punya pandangan keliru, menganggap keliru bahwasanya tata kebiasaan seperti ini, upacara seperti ini, atau praktek-praktek khusus tertentu seperti ini adalah jalan, adalah cara untuk mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan. Dan memegangnya sebagai sesuatu yang seolah-olah tidak ada hal yang lebih tinggi dari sila dan brata yang sedang dijalankan, yang sedang dipegang itu. Nah, sekarang takhayulnya di mana? Kalau sampai memegang terlalu berlebihan sila dan brata ini, karena sila dan brata itu meskipun baik itu tidak ada sangkut pautnya dengan pencapaian kesucian, tidak ada sebab dan akibatnya untuk menuju ke kesucian, ya, sehingga mengerti bahwa menjalankan sila dan brata itu adalah cara untuk mencapai kesucian, adalah termasuk takhayul juga. Yaitu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada akal sehatnya. Itu semua tergantung pada permaknaan istilah yang lebih utamanya. Tadi dikatakan itu misleading atau apa begitu ya. Sudah ada dan itu banyak dalam bahasa Indonesia. Kembali pada yang tadi itu, bahwa saya mengatakan sila tidak ada hubungannya dengan kesucian. Jangankan sila, praktek yang lebih tinggi, praktek santuti, berpuas atas hal yang diri miliki, praktek metta, cinta kasih, yang jauh lebih tinggi daripada praktek sila. Itu pun juga tidak mengarah ke kesucian. Dalam arti kesucian, sirnanya pengotor-pengotor batin, sirnanya asawa. Sirnanya asawa hanya melalui panya, kebijaksanaan. Tidak lain adalah penembusan 4 kebenaran Arya. Sampai pada mengerti secara didiknya, secara cara pandangnya setidaknya. Ya, didikya supati widha. Yaitu apa? Telah menembus 4 kebenaran Arya beserta esensinya, yaitu apa? Melihat fenomena sebagai yang tidak ada diri. Nah, didikya supati widha, sehingga seorang yang telah mencapai tingkat kesucian dalam agama Buddha itu telah menghancurkan sakaya didik,
Titik lagi. Titik itu apa? Pandangan. Dimaksudkan di sini adalah pandangan keliru. Pandangan keliru sebagai yang ya ada inti, ada diri pada pancakanda. Nah, ini adalah ya saya bukan menjawab sih, saya hanya menandaskan dan memperpanjang cerita saja dari apa yang ditanyakan tadi. Sebetulnya yang ditanyakan sudah terkandung jawabannya dan memang demikian. Sila dan brata ya bukan sesuatu yang harus dijauhi, justru dilatih, dipraktekkan, dipegang, hanya mengertinya itu jangan sampai berlebihan. Ya, seperti yang kemarin, pertanyaan kemarin, ya ada kebenaran secara duniawi dan kebenaran secara leputan di atas duniawi. Dua-duanya tidak boleh diremehkan. Dua-duanya punya fungsinya, punya maknanya, punya artinya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan menjawab. Anumodana ya. Sabitiyo wiwajantu